Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misi adalah sesuatu yang ingin diwujudkan dalam waktu tertentu. Apa yang disebut dengan misi ini bisa dilakukan secara pribadi, bisa dilakukan dalam kelompok kecil, atau dalam kelompok yang lebih besar. Yesus juga punya misi. Seperti yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini, Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Ketika para muridnya ditanya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus dengar. Dan atas kata-kata itu, Yesus kemudian berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Inilah misi kedatangan Yesus ke dunia. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tidak berarti bahwa orang benar itu tidak memerlukan Yesus. Namun di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang berdosa menjadi prioritas misi Yesus. Dia ingin belas kasihan. Dia ingin agar orang-orang berdosa, termasuk para pemungut cukai, yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai kelompok orang-orang berdosa, kelompok yang harus dipinggirkan, disingkirkan. Justru Yesus mau menjangkau mereka. Yesus ingin agar orang-orang seperti ini mengalami hatinya, mengalami belas kasih, mengalami kerahimannya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari pernah membaca buku harian Santa Faustina, ada ribuan nomor di sana. Di nomor 186, Santa Faustina mencatat kata-kata Yesus yang disampaikan lewat dia. Yesus berkata,
serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Masih di nomor itu, Yesus lanjutkan. Karena seruan kerahiman yang dimaksudkan adalah seruan dalam bentuk doa. Doa kerahiman. Maka di kalimat berikutnya ada kata-kata doa yang diajarkan oleh Yesus. Berbunyi, "Oh darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku." Siapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang terbiasa mendoakan seruan kerahiman ini? Siapa? Ada? Ya. Ada. Dan umumnya adalah mereka para devosan kerahiman ilahi. Umumnya. Di paroki ini juga ada kelompok doa yang namanya kelompok kerahiman ilahi. Namun anggotanya enggak banyak. Mereka berkumpul setiap Jumat pertama dalam bulan. Setiap jam 6 petang di Kapel Keluarga Kudus, GKK lantai 2. Seperti tadi mereka pada kumpul di sana. Gak banyak yang datang. Hanya sekitar selawe. Berapa itu? 25 orang. Dan tiap Jumat pertama kurang lebihnya ya segitu itu. Gak pernah banyak. Kalau novena kerahiman ilahi menjelang pesta kerahiman ilahi baru agak banyak. Sekitar 40-an orang. Tapi itulah para devosan kerahiman ilahi di paroki Meruya. Yang jumlah umatnya di atas 12.000 jiwa. Para devosan kerahiman enggak sampai 50 orang. Coba di persentase berapa persen itu? 50 orang dari 12.000 katakan. Berapa persen umat yang berdevosi kepada kerahiman ilahi? Berapa orang yang mendoakan doa yang diminta oleh Yesus? Berdoa kerahiman bagi orang-orang berdosa. Karena apa? Yesus merindukan keselamatan mereka. Itu yang diminta oleh Yesus. Berdoa kerahiman supaya orang-orang yang berdosa mereka mengalami keselamatan. Dan ini adalah kerasulan yang sangat indah. Sayang, belum semua orang
tergerak untuk mempraktekkan yang diminta oleh Yesus, menyangkut keselamatan jiwa. Hari ini Yesus katakan, aku menginginkan belas kasihan, kerahiman, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini sasaran prioritas kedatangan Yesus. Supaya orang-orang berdosa mengalami belas kasih Tuhan, mengalami kerahiman, mengalami keselamatan. Dan Yesus membutuhkan hati kita, membutuhkan lidah kita, membutuhkan mulut kita untuk menyerukan kerahiman, menyerukan doa-doa kerahiman bagi orang-orang berdosa supaya mereka mengalami keselamatan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, mari apa yang Yesus inginkan, yakni belas kasih. Hal yang sama boleh ada pada kita. Kita memiliki hati Yesus, hati yang penuh belas kasih, hati yang penuh kerahiman. Jika ini terjadi, maka hidup kita memancarkan hati Yesus, hati yang berbelas kasih, hati yang penuh kerahiman. Amin.